Assalamualaikum anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bu Guru semuanya masih dalam keadaan yang sehat dan semangat. Amin. Nah, hari ini seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita terlebih dulu ngapain anak-anak? Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Yang posisi duduknya masih kurang benar atau kurang nyaman atau kurang sopan, ayo kita benerin dulu duduknya, posisi duduknya. Sudah? Yuk kita sama-sama angkat tangan, kita baca doa ya sama-sama sama Bu Guru. Yuk, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imaman, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Selesai. Siapa yang ngebaca doa? Biasakan baca doa ya anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita masih tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru pengen ngasih tahu dulu nih. Materi kita kali ini kita sudah pindah ke buku 2B. Ayo Bu Guru kasih waktu untuk ngambil buku 2B-nya. Ambil buku yang 2B ya, yang 2A udah selesai. Sudah diambil buku 2B-nya? Sudah, nanti Bu Guru infokan ya, nanti ada di halaman-halaman berapa. Ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Materi kita kali ini adalah menuliskan makna kata, sifat-sifat, dan wujud benda. Nah, walaupun ini sifat-sifat dan wujud benda ini adalah IPA atau IPA, tapi ini kita pelajarinya di dalam bahasa Indonesia karena kita disuruh banyak membaca. Nah, makna kata itu apa? Nih, panjang nih. Jadi, makna kata itu adalah sesuatu yang memiliki pengertian, maksud, atau arti. Misalnya, nasi. Anak-anak Bu Guru kalau makan pakai nasi enggak? Atau pakai roti? Ya, biasanya orang Indonesia identiknya makan nasi. Nah, anak-anak Bu Guru kan hanya tahu, oh ini nasi. Tapi kalau misalnya ada nih, misalnya orang asing yang nanya, nasi itu apa? Anak-anak Bu Guru bisa jawab enggak? Nah, itu maksudnya ya. Jadi nasi itu kan juga punya pengertian, udah punya maksudnya. Apa ya kira-kira? Yuk sama-sama kita baca. Nasi, makna katanya adalah beras yang dimasak dengan cara ditanak atau dikukus. Jadi sebelum jadi nasi itu jadi beras dulu. Sebelum beras, padi. Jadi itu ada proses-prosesnya ya. Nah, itulah contoh dari nasi. Jadi nasi gitu adalah beras yang ditanak atau dikukus. Kemudian pintu. Tuh anak-anak Bu Guru semuanya tahu pintu? Tahu. Tapi kalau misalnya ditanya pintu itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini kita akan belajar soal itu ya. Nah, di sini pintu makna katanya adalah tempat untuk masuk dan keluar. Coba deh anak-anak Bu Guru bayangin kita ada dalam satu ruangan. Tapi ruangan itu nggak ada pintu. Gimana? Kita bisa keluar nggak? Ya bisa. Masa kita manjat gedung tinggi? Nah, jadi fungsinya pintu di sini adalah sebagai untuk tempat keluar dan tempat kita masuk. Itu contoh ya. Nah, nanti kalau misalnya anak Bu Guru kurang tahu nih, ini apa ya pengertiannya?
Anak-anak guru bisa cek di internet, minta tolong sama mama, sama papa, atau sama orang tuanya untuk buka ada di Kamus Bahasa Indonesia Online. Nanti bisa dicek ya kalau misalnya anak-anak guru tidak punya Kamus Bahasa Indonesia. Baik, sudah. Yuk kita lanjut lagi membacanya. Gelas ini ada di halaman 16. Ayo coba dulu dibuka bukunya halaman 16. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Selesai. Nah, sudah. Nah, kita lihat di situ ada contoh kalimat. Gelas memiliki permukaan yang halus. Nah, jadi di situ yang ditanya adalah permukaan. Permukaan itu apa gitu. Nah, permukaan makna katanya adalah bidang rata di atas suatu benda, bisa itu air, bumi, dan sebagainya. Contoh kalimatnya nih, permukaan daun itu diraba seperti beleduk. Jadi ini permukaan nih sama nih meja, misalnya guru punya meja. Nah, jadi yang bagian atas meja itu disebut sebagai permukaan. Nah, jadi permukaan meja. Coba deh kalau misalnya anak guru punya meja, coba diraba permukaan mejanya. Kira-kira kasar atau halus gitu. Ya, jadi permukaan itu ada di bidang rata bagian atas. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Bentuk air menyerupai wadahnya. Nah, sekarang yang ditanya adalah bentuk. Bentuk itu apa ya? Nah, yuk kita baca lagi. Bentuk, makna katanya adalah lengkung, lentur, rupa, wujud yang ditampilkan atau tampak, atau bisa juga sistem, susunan pemerintahan, perserikatan, dan sebagainya. Kemudian ada contoh kalimatnya. Bentuk rumah adat Palembang hampir sama dengan rumah adat Jawa Tengah. Nah, jadi bentuk di sini itu bisa menyerupai yang bisa kita lihat bentuknya. Contoh nih, Bu Guru punya HP. Nah, di sini HP Bu Guru bentuknya seperti apa? Apakah bulat atau segitiga? Nah, itu merupakan bentuk. Nah, HP Bu Guru bentuknya itu ya adalah persegi panjang gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bentuk. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Salah satu wujud benda adalah cair. Wujud makna katanya adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba atau benda yang nyata, bukan roh atau sebagainya. Contoh kalimatnya, wujud anak itu mirip kakaknya. Jadi di sini antara bentuk dan wujud itu seperti ada kesamaan ya. Sama lah gitu ya kan. Antara wujud sama bentuk, sama-sama kita bisa lihat dan bisa kita ciri-cirikan wujudnya apa aja. Misalnya kan tadi di contoh kalimatnya kakak mirip sama adiknya, wujudnya berarti dari segi bentuknya misalnya entah itu mukanya sama, matanya, hidungnya gitu ya. Siap anak-anak? Ya, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke sifat-sifat benda. Jadi benda ini juga punya sifat-sifat. Nah, itu ada di halaman 18 sampai halaman 19. Ayo dibuka bukunya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pintar. Udah gece ya. Istilahnya anak-anak suka bilang gece. Sudah gerak cepat. Sudah? Yuk. Itu yang pertama. Bentuknya tetap ketika dipindah. Jadi kan di situ ada gambarnya batu yang dimasukkan ke dalam gelas. Nih, jadi batu, misalnya batunya lagi di luar, ini batu, ini gelas. Batunya antara waktunya masih di luar sama batunya dimasukin ke dalam gelas, apakah bentuk batunya berubah? Tidak, batunya tetap sama bentuknya seperti itu. Kemudian ada lagi bentuknya air. Air kalau misalnya dipindahin, itu bentuknya berubah tidak? Berubah karena menyesuaikan dengan tempatnya. Kalau misalnya botolnya botol yang bulat terus ada bulat kayak gini, terus kita isi air, kira-kira airnya bentuknya mengikuti tempatnya atau tidak? Ya, mengikuti tempatnya. Terus kalau misalnya ada botolnya yang lurus saja kayak gini, ya udah berarti pas kita masukin air,
airnya juga menyesuaikan sama tempatnya. Nah, jadi sifat-sifat benda itu ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah atau tetap. Nih, bentuknya berubah ketika dipindah. Terus ada juga bentuknya tetap ketika dipindah. Contohnya apa? Nah, bentuknya tetap ketika dipindah. Contohnya apa? Ada batu, lemari, kursi, buku. Jadi walaupun dipindah-pindah ya bentuknya tetap sama, tidak akan berubah. Kemudian contoh dari bentuknya berubah ketika dipindah apa aja ya kira-kira? Nah, di situ ada air, kecap, saus, madu. Nah, itulah benda-benda yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. Nih, sekarang Bu Guru kasih tahu. Benda yang tetap itu adalah benda padat. Kalau yang bisa berubah-ubah itu disebut benda cair. Pokoknya yang agak-agak cair-cair gitu. Berarti dia bisa berubah bentuknya. Sekarang kita masuk ke wujud benda. Wujud benda dari yang padat, cair, dan gas. Nah, di sini ada padat. Padat ukurannya tetap dan tidak dapat berubah bentuk. Contohnya kayu. Kecuali jika dipotong-potong gitu ya. Tapi kalau misalnya dipindahkan, bentuk awal sama bentuk setelah dipindahkan tidak akan berubah. Ada lagi besi. Jadi kalau dipindahkan tidak akan berubah. Ada lagi gelas. Misalnya nih ada gelas di atas meja. Guru pindahin ke atas lemari. Kira-kira gelasnya berubah nggak? Tidak ya. Jadi bentuknya tetap. Kemudian yang cair. Ukurannya tetap dan dapat berubah sesuai wadah dan tempatnya. Nah, jadi yang cair-cair ini yang bisa berubah menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya susu cair, susu kental, kemudian sampo. Ya kan? Misalnya nih wadah samponya kan di situ agak sedikit lebar. Jadi mengikuti tempatnya. Jadi pas kita masukin sampo ke dalam, ya samponya juga menyesuaikan dengan bentuk tempatnya. Kemudian contoh yang ketiganya, bensin. Jadi bensin juga seperti itu ya anak-anak. Jadi kan dia cair. Jadi kalau dimasukin ke botol aqua kayak gitu ya dia menyesuaikan sama botol aquanya juga. Wujud benda yang ketiga adalah gas. Zat ringan yang sifatnya seperti udara dan selalu berubah menyesuaikan wadahnya. Contohnya apa aja kira-kira? Tuh ada asap knalpot, itu gas ya anak-anak. Ada lagi awan. Nah di sini ada yang tanya, Bu Guru kok awan itu wujud bendanya gas? Nah jadi awan itu kan ada proses terbentuknya awan. Salah satunya itu kan awan itu terbentuknya karena adanya dari hasil uap air. Uap air yang naik ke atas jadi terbentuklah awan. Uap air itu termasuk ke zat juga. Masuk zat termasuk ke dalam gas. Maksud bogodo ya. Kemudian contoh yang ketiga, uap air. Nah, ketika kita memasak air, kemudian airnya sudah mendidih, itu akan mengeluarkan uap. Nah, uap ini dia termasuk kepada wujud benda berupa gas. Sampai sini sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan agar lebih paham. Yuk, kita praktekkan sama-sama. Lihat ya, Bu Guru praktekannya. Baiklah anak-anak, di sini Bu Guru punya sendok. Yang mana sendok semulanya ini tetap seperti sendok-sendok seperti biasa pada umumnya ya. Nah, nanti akan Bu Guru masukkan ke dalam mangkok yang berisi air. Nanti kita lihat sama-sama apakah sendoknya itu akan meleleh atau sendoknya itu berubah menjadi bulat mengikuti bentuk mangkoknya. Nah, apakah bentuknya berubah? Apakah menjadi bulat sendoknya atau bengkok? Nah, tidak ya anak-anak, bentuknya tetap seperti semula. Jadi, hal ini membuktikan bahwa sendok tidak dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi dia tidak berubah-ubah ya, berarti padat. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh yang kedua, yaitu benda berwujud cair. Di sini Bu Guru punya segelas susu yang mana gelasnya ini bentuknya tuh
memanjang. Memanjang tinggi ya. Nanti Bu Guru masukkan ke gelas yang kedua yang bentuknya itu lebih bulat dan lebih pendek. Nah, Bu Guru masukkan. Nah, apakah susunya tetap seperti gelas yang pertama atau sudah mengikuti gelas yang kedua? Nah, di sini dia sudah mengikuti gelas yang kedua. Hal ini menandakan bahwa susunya itu mengikuti berubah-ubah sesuai tempatnya. Kan? Jadi susu ini karena dia wujud cair, jadi dia menyesuaikan sesuai tempatnya atau wadahnya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Insya Allah sudah paham ya. Baiklah, sekarang praktek yang ketiga. Sedangkan tadi praktek yang pertama dan yang kedua, sekarang praktek yang ketiganya adalah bernafas. Kenapa prakteknya bernafas? Karena kita bernafas kan menghirup oksigen. Oksigen itu kan berupa udara. Nah, tadi kan katanya gas itu berupa udara, seperti udara. Yuk, sekarang kita sama-sama bernafas. 1, 2, 3. Kita buang. Buang lagi. Nah, ketika kita bernafas, berarti kita sudah menghirup oksigen yang berupa wujud gas. Jangan lupa selalu bernafas, jangan ditahan-tahan ya nafasnya. Nanti kita ya. Sudah? Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ada latihan harian. Itu ada di halaman 17. Nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Ya, tolong anak-anak dicatat ya. Kemudian yang kedua, halaman 21, nomor 2. Hanya nomor 2 saja. Kemudian halaman 30, ada di nomor 1A. Baiklah, sampai di sini sudah paham anak-anak tugasnya? Insya Allah sudah paham ya. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Semoga bisa menambah ilmu anak-anak guru semuanya dan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah, Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.